Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Yang yuk teman-teman, sekarang kita belajar materi yang baru yaitu tentang warna-warna. Nah, saya di video kali ini mau bahas tentang tata bahasa warna-warna. Jadi gimana caranya kita pakai kosakata warna untuk bikin kalimat secara tepat, secara benar, mantap. Oke, ini dia yang perlu teman-teman ketahui. Pertama adalah kata warna itu mirip dengan di bahasa Inggris, ya, tapi seperti ini nih. Gendernya feminan. Jadi kalau dia singulier itu la, kalau pluriel udah pasti le. Kemudian ini dibacanya couleur, couleur, karena C ketemu O itu ko. Kemudian O, U itu bunyi U biasa di bahasa Indonesia nih. Kamu, tahu. Kemudian E, U itu berbunyi E bahasa Sunda atau E bahasa Aceh. Di dia, lokse, mawe. Jadi couleur, kemudian R, tadel, saya mau pergi ke pasar. Ya, couleur. Terus S di ujung kalau dia pluriel, kalau yang le ini tidak dibaca. Kalau singulier nggak usah pakai apa? S-nya. Jadi itu the color atau the colors. Yang kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah nama-nama warna. Kalau dia cuma sepotong aja nih, merah, biru, hijau, oranye gitu ya. Itu gendernya adalah maskulan. Jadi ambil contoh ini warna biru adalah le bleu dan bukan la, le, ya, the blue gitu. Nah sekarang kalau di orange itu adalah l'orange, l'orange. Ini e sama dengan di couleur. Yang ini an berbunyi ong ke bawah, ong, tolong, gentong. J ketemu e, je, ya, l'orange. Nah walaupun e ini adalah ciri khas feminan, tapi kalau untuk nama warna dia maskulan. Orange ada nggak yang feminin? Ada, sebagai buah jeruk. L'orange juga sama gitu bentuknya. Nah sekarang kita lanjutkan. Kalau diterapkan sebagai adjektif itu artinya dia bukan lagi kata benda tapi bersanding dengan kata benda. Contohnya misalnya the blue color. Ini hanya biru, oranye, ini warna biru, warna oranye. Nah, si bleu ini harus ditambahkan e karena couleur itu feminan. Jadi la couleur bleu. Kalau yang orange biarkan begini karena sudah e. Kalau bentuk maskulan singulier sudah berakhiran e, artinya apa? Sudah memenuhi syarat untuk jadi feminan. Maka la couleur orange. Nah, sekarang kalau kita mau sebut warna-warna biru dan oranye, tapi hanya satu aja gitu ya. Nah, ini kan ada rincian warna-warnanya nih dalam tanda kutipnya apa nih, biru terus oranye kan gitu. Jadi les couleurs bleu et orange. Di sini tidak perlu dibuat menjadi feminan. Kenapa? Karena hanya menyebut nama warnanya aja gitu di belakangnya. Jadi bukan sebagai adjektif yang disandingkan seperti ini, enggak, tapi hanya dan dalam tanda kutip gitu. Nah kemudian yang berikutnya ini kalau kita mau nyebut warna tua atau muda, gelap gitu ya. Nah ada yang ini nih, yang muda ini adalah clair, clair. Ini sama dengan kata clear yang artinya jelas gitu. Jadi muda itu terang gitu ya, maknanya jelas gitu. Clair. AI berbunyi E, sate tempe. Kemudian kalau dia maskulan pluriel, ini maskulan singulier ya, tambahkan S tapi biasa tidak bunyi. Kemudian yang feminan singuliernya clair, agak lebih panjang kan, ada E-nya sedikit tapi samar-samar bunyinya clair. Yang feminan plurielnya tambahkan S, claires ya, tapi bacanya clair juga. Jadi ini bunyinya sama semua lah. Clair, 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 clair. Gitu. Nulisnya kelihatan, kalau salah itu ketahuan banget. Kemudian yang gelap atau tua itu adalah
Foncé, foncé. On berbunyi ong ke atas, ong bukan yang ong ke bawah, ong, fong. C ketemu e, aksen tegu, itu namanya aksen tegu. E, sate tempe sama dengan AI. Foncé. Nah, kalau yang maskulang plurielnya foncé, sama, nggak bunyi S-nya. Yang feminang singularnya foncé, biasa tambahkan e agak lebih panjang. Ini yang feminang plurielnya foncé, ya, tapi nggak bunyi ini. Jadi sebenarnya hanya di tulisannya banget yang kelihatan salah benernya. Nah, sekarang kalau kita mau terapkan ke bentuk kalimat pendek nih, misalnya sebuah bukan kalimat ya, tapi kombinasi kata lah, kumpulan kata itu. Sebuah warna gelap, une couleur foncée, atau sebuah warna tua. Nah, maka karena sebuah jadi bukan la lagi tapi une. Kemudian ini harus pakai yang ini, yang feminang singulier. Kalau pluriel yang ini misalnya nih, des couleurs foncées, warna-warna tua. Gitu penjelasannya. Oke, ini sedikit ya pengantar atau introduction, pembukaan tentang gramernya. Nah, kita habis ini akan sama-sama mempelajari kalimat-kalimat lengkapnya. Gimana caranya menerapkan di kalimat-kalimat lengkapnya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Ayo. Kalau video ini informatif, ada lagi nih medsosnya Opera, Instagramnya, Facebooknya, bisa dikepoin juga tuh. Jadi teman-teman dapat informasi lainnya di luar belajar tata bahasa. Ada jalan-jalan di negara-negara berbahasa Prancis. Gimana caranya itu? Ayo, gimana caranya kita ngomong pakai bahasa Prancis? Kisah-kisah murid-murid Opera itu ada juga di situ tuh. Pengen tahu kan? Ayo langsung kepoin ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, ini dia nih teman-teman. Ada 12 contoh kalimat. 12 exemples de phrase yang saya sudah siapkan untuk kita bahas di video ini. Ambil contoh yang pertama dan kedua, itu biasa sepeda. Saya senang nih pakai kata ini karena ini ada sinonimnya dalam bentuk feminang. Yo, le vélo est bleu. Penerapannya gitu, sepedanya biru. Ya udah, berarti pakai adjektif birunya yang dalam bentuk maskulan. Kalau dia orangnya orange, biarkan begitu. Ini e-nya adalah e yang memang dari maskulan singularnya dia sudah seperti itu. Sekarang kalau kita ambil contoh mau pakainya yang bisiklet, ya berarti la bicyclette est bleue, pakai yang bentuk plus e. Orange-nya biarkan karena sudah memenuhi syarat untuk jadi femina. Oke, pintar kalau teman-teman ngerti, très bien, bravo. Sekarang contoh yang ketiga adalah le tapis est brun. Brun ini brown, coklat. Atau warna lainnya misalnya gris. Gris ini grey, artinya adalah abu-abu. Oke. Tapi, nah ini S ini, si kata tapi ini bukan tetapi ya, sebenarnya ini artinya karpet gitu. Tapi S-nya ini memang adalah bagian dari bentuk maskulan singularnya. Jadi kalau pluriel nggak akan berubah untuk yang maskulannya. Gris-nya juga sama, ini bagian dari bentuk maskulan singularnya. Nah sekarang kita ambil contoh yang plurielnya nih. Tadi kan yang is, sekarang mau yang are. Les vélos sont bleus, tambahin S. Orange, tambahin S. Grisnya tidak usah. Kalau pakainya yang brun ya tentu harus tambahin S karena belum berbentuk pluriel. Nah sekarang pakai les bicyclettes misalnya. Les bicyclettes sont brunes. Dari brun harus tambahin E dulu jadi feminin singulier, lalu S plurielnya. Grisnya juga menjadi grise. Les bicyclettes sont grises. Ini menjadi Z karena di tengah satu S, di tengah dua huruf hidup. Dari gris harus kasih E feminin dulu baru plurielnya. Kalau pakainya yang bleu berarti bleues, ini tambahin S. Orange tambahin S juga gitu. Les tapis sont bleus atau brun atau gris. Ya tinggal tambahkan S, yang grisnya tidak perlu, sama seperti ini. Sudah S, sudah memenuhi syarat untuk jadi pluriel. Très bien. Orange gimana orange? Ya tinggal tambahkan
S di kata orange. Nah, sekarang attention, hati-hati. Kalau teman-teman mau menggunakan nama warna ditambahkan clair atau foncé, ini aturan gramernya adalah invariable, tidak berubah. Jadi akan selamanya dibiarkan bentuk ini aja, sekalipun itu feminin, sekalipun itu pluriel. Le vélo est bleu clair, sepedanya biru muda. La bicyclette est bleu clair, biarkan aja gitu. Nggak usah dirubah, ini jadi memudahkan kerjaan kita gitu, ngurangin kerjaan. Sekarang la bicyclette est gris foncé, abu-abu tua. Ya udah dibiarkan, nggak perlu jadi gris foncé, nggak usah. Kita ambil contoh yang ke-10. La couleur est foncé ou clair, ya ini kalau yang muda gitu. Nah, hati-hati di sini tidak ada nama warnanya. Ini hanya warnanya tua atau warnanya muda. Nah, jadi ini harus ada akor gramatikalnya karena tidak menyebut nama warnanya si bleu, orange, brun, gris, enggak. Dibikin pluriel, ya tetap harus akor gramatikal, penyesuaian tata bahasa. Les couleurs sont, the colors are gitu ya. Les couleurs sont foncé atau clair. Tuh, foncé S, clair S gitu ya, ada S-nya. Les couleurs sont foncées, les couleurs sont claires. Nah, tapi kalau dikasih nama warna tidak tuh, balik lagi invariable. Les bicyclettes sont bleu foncé. Karena apa? Kalau ada nama warnanya mau foncé mau clair, tidak ada perubahan sama sekali. Oke, gimana? Semoga jelas. Kalau belum jelas langsung aja pertanyaannya apa. Kalau teman-teman suka dengan video ini, yuk kasih like-nya. Kalau video ini banyak gunanya buat yang pada belajar bahasa Prancis, berarti apa? Teman-teman punya misi mulia nih, bagikan video ini ke teman-teman yang lain yang belajar bahasa Prancis, la langue française. Dan juga kasih tahu tuh ada tuh channel YouTube Oprah Prancis tuh yang bisa di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Jadi semua orang yang belajar bahasa Prancis bisa kebagian ilmu dari sini. Cukup dengan nonton di YouTube. Oke, yuk sampai ketemu di video-video berikutnya. Dapat terus pemberitahuan berikutnya karena habis ini saya mau bahas buat teman-teman sekalian bagaimana caranya kalau kita diperintahkan pakai warna merah, pakai warna hijau, garis bawahi pakai warna ini, gambar pakai warna ini. Gimana caranya? Jadi tonton terus channel YouTube Oprah Obrol Prancis. À bientôt.